Ternyata ada air mata, ada rasa tidak tega, ada rasa ibah ketika seorang Prabowo Subianto diserang habis-habisan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, debat Capres ketiga kemarin kita saksikan bersama-sama bagaimana serangan yang bertubi-tubi dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto. Kita ketahui bahwa usia antara seorang Prabowo Subianto dan Bapak Anies Rashid Baswedan ini jauh lebih tua Bapak Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat banyak sekali netizen, banyak sekali pendukung Prabowo Subianto yang tidak terima ketika seorang Anies Rashid Baswedan menyerang habis-habisan kepada Bapak Prabowo Subianto. Apakah Anies memang tidak punya hati nurani, tidak punya perasaan? Tetapi inilah debat politik. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya Sainai akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video tentang tanggapan dari netizen, bahkan sampai ada yang menangis. Mereka tidak terima seorang Prabowo Subianto diperlakukan seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Dari debat capres yang pernah gue tonton selama ini, nggak tahu kenapa debat capres kali ini, apalagi tadi malam, itu beneran bikin gue sakit hati banget. Kayak ya Allah, itu loh orang tua gitu, maksud gue ya, lu ngomongin visi misi lu aja udah, bisa nggak sih gitu loh, nggak perlu ngejatohin. Itu bener-bener langsung personal, bukan urusan kenegaraan lagi kalau kayak gitu. Sakit hati banget gue, sumpah. Gue rasa juga bukan gue doang yang sesakit hati ini, apalagi ngeliat pas, aduh gak kuat gue. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian? Astaga, si Bapak yang satu ini emang mulutnya ya ampun. Bapak, kalau Anda ingin ya mempertanyakan skor nilai kepemimpinan orang lain, apakah Anda udah pernah bertanya kepada warga Jakarta berapa skor nilai Anda selama menjabat sebagai gubernur DKI? Terus mana tuh janji-janji kemarin yang katanya mau ngadain rumah DP 0%? Apakah sudah Anda tunaikan? Belum kan? Gak ada kan? Mana buktinya? Hayo. Nah lo kan. Dan maaf ya, di sini saya sebagai orang awam melihat tadi malam tuh debat capres itu bukan lagi untuk menyampaikan apa namanya visi dan misi untuk menjadikan negara Indonesia ini semakin maju atau sebagainya, tapi melainkan kayak menjatuhkan personal ya, menjatuhkan seseorang di situ. Dan kayaknya nggak etis banget deh di debat seperti itu kita untuk menjatuhkan lawan. Sementara paslon yang ingin dijatuhkan itu dia tidak ada menjelekkan apapun tentang Anda. Padahal kalau dia mau tuh dia tuh bisa, atau nggak bisa banget. Nah jadi di sini tuh mana ini katanya yang ayo yang pintar, orang cerdas pilih ini sini ini, nah pilih tuh ya bagaikan Sangkuni, tahu nggak film Mahabharata? Bagaikan Sangkuni, tahu nggak sih kayak gitu tuh. Jadi kalau mau debat aja, tapi jangan menjatuhkan seseorang gitu. Ini telak banget, kelihatan banget gitu loh. Apa nggak malu gitu? Dulu kan pernah tuh bergandengan sama beliau, ya kan? Terus sekarang ya kan menjatuhkan beliau. Apa nggak punya hati gitu ya? Maaf ya Pak ya, sorry. Hancur. Ini bener-bener ya debat pilpres yang saya pun juga nggak tega ngeliatnya. Pak Prabowo bener-bener dikeroyok,
di sesuatu yang harusnya dia paham, dia kuasain, dia lakukan selama ini ya. Dan Prabowo itu seperti kayak mahasiswa lawan dosen-dosennya ya, Pak Ganjar sama Pak Anies ya, karena gemeter, emosional, nggak nguasain bahan, nggak ngajakin buka data di luar debat gitu, jawabannya kadang-kadang nggak nyambung. Sampai saya tuh kalau misalnya sudah Anies ngomong tuh kayak takut, udahlah Pak Anies gitu ya. Dan ketika Pak Prabowo ngomong pun dengan terbata-bata, gemeter, nggak bisa ngasih esensi dan substansi dari jawabannya, malah ngalur ngidul, malah nyerang yang personal. Dan Mas Anies di sesi terakhir Pak Anies sudah melemah, Pak Ganjar malah ngehajar lagi dengan data kerjaannya Pak Prabowo gitu ya. Cuman ini Pak Prabowo bilang ngajakin dan di luar debat. Ini kalau misalnya Anda lihat ada searching ya gitu ya, bahwa kalau pembelian alutsista dan anggaran Kemenhan itu tidak pernah dibicarakan di DPR secara terbuka ya, tertutup jadinya. Jadi waktu itu DPR pengennya terbuka, Pak Prabowo maunya tertutup. Dia nggak mau kalau misalnya ngomongin di terbuka di TV-nya DPR ya. Itu Anda bisa cek di searching aja itu, Pak Prabowo menolak sidang terbuka untuk anggaran. Tapi masalah food estate itu bukan masalah yang harus ditutupi ya. Itu pun dia juga mau ngomong di luar ada debat. Debat kali ini tuh cursi menurut saya ya gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang akan pindah dari Prabowo ke Pak Ganjar atau Prabowo ke Anies Baswedan ya gitu ya. Orang-orang yang non partisan, orang bukan partai, bukan orang yang punya kepentingan, itu orang yang swing voter itu ngelihat hari ini tuh sampai kasihan. Bahkan pendukung Anies dan pendukung Ganjar pun kasihan sebenarnya. Cuman itulah debat ya, jadi kita nggak bisa ngomong kasihan ya, karena memang ini adalah debat dan saatnya membuktikan siapa yang terbaik. Dan Pak Bowo harusnya tidak selemah ini. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman termasuk yang kasihan dari Prabowo? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Kita melihat bagaimana ada air mata. Ada yang tidak terima ketika seorang Prabowo Subianto diperlakukan seperti itu oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Memang jika kita melihat secara keseluruhan debat Capres kemarin, saya secara pribadi menilai bahwa nampaknya ada dendam pribadi antara seorang Prabowo Subianto dan Anies Rashid Baswedan ini. Ada urusan-urusan masa lalu yang mungkin belum dikelirkan. Sehingga sudah 2 kali bertemu dalam debat Capres ini, selalu saja saya perhatikan bahwa Anies itu selalu menyerang Bapak Prabowo Subianto. Tapi ya, ketika kita berbicara soal debat, pasti semuanya ingin menguasai panggung itu. Semua ingin menunjukkan yang terbaik. Siapa kira-kira paslon 1, paslon 2, atau paslon 3 yang terbaik? Pasti seorang Anies Rashid Baswedan, dia ingin menunjukkan dirinya dengan cara seperti itu, menyerang. Memang sempat dalam beberapa sesi kita melihat bahwa Ganjar Pranowo juga sempat menyerang Bapak Prabowo Subianto, tetapi berbeda cara nyerang dari seorang Bapak Ganjar Pranowo, karena beliau memang menggunakan data. Kalau Bapak Anies Rashid Baswedan ini dari awal sudah mulai nyinggung secara pribadi. Lalu juga ada hal-hal lain yang semestinya mungkin tidak layak untuk disampaikan di depan publik seperti itu. Tapi Anies benar-benar dia tidak mau itu disembunyikan. Harus disampaikan dengan secara terbuka di depan publik dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seringkali ketika dalam forum debat seperti ini, terkadang kita lupa untuk menggunakan hati nurani kita, untuk mendengarkan suara hati kita bahwa siapa kira-kira yang kita hadapi saat ini, dengan siapa saya berhadapan saat ini. Jika kita sampai memikirkan soal itu, maka ada rasa ibah, ada rasa belas kasihan yang pastinya akan mulai tumbuh di dalam diri kita. Dan juga rasa-rasanya tidak tega ketika kita membungkam seorang di depan orang banyak. Semoga saja apa yang ditanggapi oleh netizen ini
mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita bahwa ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, setidaknya hati-hati, jaga tutur kata kita, jaga bahasa kita, jangan sampai kita menyinggung perasaan mereka di depan orang banyak. Karena terus terang, saya secara pribadi juga sebenarnya tidak tega melihat Bapak Prabowo Subianto diserang seperti itu. Mari kita lanjutkan lagi. Gila sih sumpah. Udah nonton debat capres tadi malam, gue kecewa banget jujur ke paslon 01 dan 03. Kenapa? Gue pikir pas debat capres pertama itu ya mungkin karena pertama aja nih gitu kan, kesannya kayak ngedebatin Pak Prabowo aja, bukannya membahas kenegaraan tapi membahas mengulik-ngulik tentang Pak Prabowo. Tapi ternyata ini udah debat ketiga dan masih aja kayak gitu, woy. Dan kalian nonton nggak kemarin itu ada rekor, mereka ngasih rekor untuk kinerjanya Pak Prabowo dan mereka ngasih nilai 5. Dan waktu itu Pak Anies ngasih katanya di bawah 5, itu ketinggian kalau 5. Dia ngasih nilai 11 tapi dari 100 gitu, kayak kurang ajar banget. Pak Prabowo itu pernah ditanya sama Mbak Najwa, dan waktu itu ditanya gini, berapa nih kayak rekornya untuk seorang Pak Anies yang udah jadi gubernur Jakarta gitu. Dan waktu itu beliau jawabnya, saya tidak berhak untuk menilai karena yang berhak menilai itu rakyat. Beliau bilangnya kayak gitu, woy. Gila sih. Lebih herannya lagi paslon 01, 02 ya ini, padahal gue tuh suka banget sama Pak Ganjar, mohon maaf nih sebelumnya, tapi kayak kenapa Pak, ini mengecewakan, kenapa Bapak tuh nyerang personal, kenapa, dan kenapa nggak fokus aja sama negara gitu, bahas negara, kenapa, gue greget banget ya, kenapa harus nyerang Pak Prabowo terus gitu, kenapa harus nyerang personal terus, kenapa, sedangkan Pak Prabowo-nya sendiri nggak pernah loh nyerang personal, kayak gimana ya. Masyarakat sekarang tuh udah pada pinter-pinter ya, apalagi masyarakat TikTok nih. Pak, please deh, jangan nyerang personal lagi Pak, please. Apalagi yang soal kerahasiaan itu mau dibuka-buka. Ya Allah Pak, kita masyarakat aja tahu kalau itu tuh memang harus dirahasiakan. Masa iya harus dibongkar? Aduh, pusing gue. Kalau Pak Anies sih gue nggak heran ya, karena dari dulu waktu sama Pak Ahok juga gue lihat emang agak lain nih orang. Gue heran malah kenapa ada yang dukung beliau ini gitu, kayak aneh banget. Salah satunya ada nih kenalan gue tuh dukung banget Pak Anies. Gue bingung, kayak kalian lihatnya tuh dari mana, bagus itu dari mana gitu. Pertama nih ya, nyerang personal mulu, kayak nggak fokus sama tujuan, sumpah aneh. Terus kedua, kayak visi misinya tuh nggak masuk akal, sama sekali nggak masuk akal. Lucu banget gitu. Ketiga, cawapresnya lebih cocok jadi komedian. Demi apapun, mana mukanya mendukung lagi Caimin, please lu jadi komedian aja lebih cocok. Gila sih, seru banget debat capres. Gue nunggu nih debat cawapres selanjutnya, mantap. dari debat capres yang pernah gue tonton selama ini, nggak tahu kenapa debat capres kali ini, apalagi tadi malam itu beneran bikin gue sakit hati banget. Ya Allah, itu loh orang tua gitu, maksud gue ya, lu ngomongin visi misi lu aja udah, bisa nggak sih gitu loh, nggak perlu ngejatohin, itu bener-bener langsung personal, bukan urusan kenegaraan lagi kalau kayak gitu. Sakit hati banget gue, sumpah. Gue rasa juga bukan gue doang yang sesakit hati ini, apalagi ngeliat pas, aduh. Buat mbaknya nih, nggak apa-apa yang namanya nangis mbak ya sama idolanya tuh aja. Tapi mbaknya perlu riset lagi nih. Mungkin mbak pemilih pemula ya. Ya, gimana dulu Pak Jokowi nyerang Prabowo itu, lebih mbak, nyerang HAM. Terus soal tanah, luas tanah itu juga sebenarnya itu dari Pak Jokowi, bukan Pak Anies, ya kan? Mbak ini sedang menangisi, maaf nih, pejabat publik yang hidupnya ini sudah sangat-sangat nyaman. Pertama, ya nggak masalah sih, namanya idola, aku maklumi. Aku kadang kalau misalnya dapat hal yang mengharukan, itu kadang menangis, nggak melihat siapa orangnya. Tapi gini nih, soal serang menyerang dalam debat itu namanya argumen.
Pak Ganjar ngasih data, Pak Anies ngasih data. Harusnya Pak Prabowo balas dengan data. Lagian data yang dipaparkan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar itu bukan data rahasia, data yang sensitif. Ngapain harus disembunyiin? Kalau prestasi Anies misalnya bangun JIS, Jaklingko, masa prestasi Pak Prabowo, apa prestasi Pak Prabowo? Rahasia, ya nggak bisa kayak gitu. Data-data yang udah umum dan lumrah di Google, kayak data presentasi, nah ini harusnya nggak apa-apa, dibantah aja. Ini bukan nyerang. Mbaknya ini harus ngelihat serangan Jokowi ketika debat dulu. Jadi begitu ya Mbak ya, dalam memilih presiden. Kalau Mbak berdasarkan perasaan, sebenarnya banyak yang perlu dikasihani, rakyat-rakyat yang ditindas. Makanya dalam memilih presiden kita harus memilih siapa yang mampu. Itu. Saya dulu tuh Mbak pendukung Prabowo militan, cuma nggak fanatik. Ya maksudnya kalau ada yang nyerang Prabowo, saya balas komen dulu di Facebook. Tapi ya gitu, mereka akhirnya hidup senang tuh. Mereka bersatu, Pak Prabowo jadi menteri. Terus kita nangis-nangis sekarang. Kita menangisi siapa? Menangisi Pak Prabowo. Iya. Aduh, dulu saya tuh udah dukung beliau banget tuh. Akhirnya enak makan bareng sama Pak Jokowi, jadiin menteri sama Pak Jokowi. Nah, kalau mbaknya nangis, nangisinlah kayak akhlak-akhlak Pak Prabowo yang mungkin itu mengharukan, bisa jadiin contoh. Nangisilah misalnya Pak Prabowo adalah Masya Allah soleh banget nih, sholatnya, kemudian ngajinya bagus, itu hal-hal yang positif. Tapi kalau dalam debat, kalau nggak ada serang menyerang, nggak ada adu gagasan dan argumen, ini namanya main catur. Itu nggak ngomong, cuma diam aja fokus, atau nggak home pipa. Kalau dalam berdebat itu ya seperti itu. Kalau soal personal nggak personal, omongannya Pak Anies ini masih dalam ranah pertahanan. Namanya kan temanya tema pertahanan. Gitu ya. Semoga makin cerdas ya. Amin. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Mungkin ada benarnya bahwa dalam debat itu memang yang ditonjolkan adalah argumentasi. Hal yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan dengan menyerang Bapak Prabowo Subianto secara bertubi-tubi, mungkin itu adalah strategi yang dilakukan oleh Bapak Anies guna membungkam atau mengecoh perasaan dari seorang Prabowo Subianto. Dan apalagi kita ketahui bahwa Pak Prabowo memang gampang sekali tersulut emosi. Karena saya melihat dari awal memang Bapak Anies sudah mulai menyinggung, sudah mulai mencoba untuk menyerang Bapak Prabowo Subianto. Dari hal ini saya melihat raut wajah dari Bapak Prabowo Subianto memang langsung berbeda. Dengan demikian, dari tanggapan-tanggapan netizen tadi, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita bahwa yang kita cari saat ini adalah pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang benar-benar dia punya kemampuan, pemimpin yang benar-benar memang dari track recordnya, dari intelektualitasnya, dari gagasannya, dari mentalitasnya, itu semua harus diuji. Sehingga seringkali saya katakan bahwa kita tentunya harus bisa memilih yang paling baik dari putra-putra terbaik bangsa ini. Semoga saja di tanggal 14 Februari 2024 ini kita rakyat Indonesia, kita mampu untuk memilih pemimpin yang memang benar-benar orang yang tepat, orang yang berkualitas, dan orang yang layak serta merakyat untuk mengayomi bangsa dan negara ini. Mari kita lanjutkan lagi. Dalam debat ini, Prabowo betul-betul dikeroyok.
Dan persoalan apa yang dikemukakan, kebijakan-kebijakan Kementerian Pertahanan itu yang menjadi awal dikulitinya Prabowo. Di luar perkiraan juga yang semula kemungkinan Prabowo akan unggul dalam debat ini, ternyata kejadiannya lain. Justru dalam hal ini Anies dan Ganjar lebih unggul daripada Prabowo dalam debat kali ini. Yaitu tadi, Anies dan Ganjar mengeroyok Prabowo. Itu salah satu kesimpulan dalam debat yang menarik kali ini. Apa karena orang-orang di belakang sosok Ganjar Pranowo, di sana ada Jenderal Andika Perkasa, ada mantan Kepala Lemhanas juga. Ya, saya kira betul baik di kubunya Anies maupun di kubunya Ganjar, itu ada orang-orang militer, juga polisi yang kemudian memberikan input, yang memberikan masukan kelemahan-kelemahan Prabowo ada di mana. Dan itu betul-betul dimanfaatkan dan Prabowo akhirnya tidak bisa menjawab. Saya kira bukan alasan soal waktu. Karena ini debat memang ada waktunya. Seharusnya sejak awal Prabowo mengemukakan keberhasilannya dalam hal ini. Pak Triandi. Sekarang jam 3.30 pagi dan aku nggak bisa tidur karena mikirin debat capres yang ketiga tadi. Berbicara dari perspektif orang waras dulu. Mari kita lihat teman-teman dari debat perdana capres. Dari awal itu Anies terus-terusan menyerang secara personal kepada Prabowo. Dari situ aku udah ngerasa kayak kenapa sih harus menjatuhkan lawan untuk menaikkan elektabilitas diri sendiri? Apakah pantas seorang pemimpin yang ingin menjadi presiden, yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara menjatuhkan personal orang lain? Sampai di debat ketiga ini, Pak Anies itu secara terang-terangan berbicara tentang etika. Karena aku belajar tentang etika hukum, aku akan mencoba mengkritik. Barangkali Pak Anies lupa apa yang dia sampaikan itu melanggar etika. Sehingga kami netizen-netizen Konoha ingin menyadarkan Bapak bahwa apa yang Bapak sampaikan itu tidak beretika. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bahwa saya melihat Bapak terlihat terlalu arogan dengan kebijakan yang ada sekarang yang dipimpin oleh Pak Jokowi dengan tidak mau melanjutkannya lagi ketika Bapak menjadi presiden nantinya. Menurut saya sih, kalau itu baik ya kenapa harus diberhentikan, terutama soal IKN. Itu kan dananya udah nggak kecil ya. Kemudian Bapak juga terlihat arogan ketika selalu menyinggung Presiden Jokowi dengan tanah segitu, tanah seluas itu. Ya emang kenapa Pak? Itu mah urusan dia. Dia mau beli dengan uang dia berapa hektar ya juga urusan dia. Bapak kenapa bawa-bawa ke ranah debat pilpres Pak? Aneh deh. Malah kami melihat dan menilai kalau Bapak itu terlalu arogan terhadap kebijakan yang ada sekarang. Kemudian terlalu menjatuhkan personal orang lain. Ibarat kayak kacang lupa kulitnya gitu loh. Nggak sah rasanya kalau hanya mengkritik tanpa memberi solusi. Jadi ada baiknya untuk paslon-paslon pilpres ini udah fokus aja sama gagasan yang kalian punya yang mementingkan dan memikirkan kehidupan bangsa ke depan, bukan menjatuhkan lawan kalian. Jadi bapak-bapak sekalian itu hanya fokus kepada bagaimana gagasan kalian, bagaimana memecahkan solusi atas rintangan dan hambatan yang terjadi di Indonesia 5 tahun ke depan. Udah, enough. Debat capres semalam, gila. Bapak Gemoy diserang dong, dikeroyok. Nggak berakhlak. Tapi, dari debat capres yang dilakukan semalam ada catatan penting yang bikin, terutama saya ya, sebagai penonton juga merasakan ada yang harus dilurusin nih. Pada saat Pak Yohanes Baswedan itu ngomong kalau Pak Gemoy kita itu punya tanah 300 sekian hektar, sedangkan TNI masih keliaran di mana-mana tanpa tempat tinggal. Artinya harusnya Pak Gemoy itu mengsodakohkan, meninfakkan tanahnya untuk dibuat perumahan gitu kan, Pak Wedan, gitu kan maksudnya. Disclaimer, sebagai catatan, coba diteliti lagi. Jangan menyudutkan dan apalagi untuk menghasut rakyat. Tanah itu berstatus hak guna pakai, bukan hak milik. Itu tanah pemerintah. Jangan mendirect opini supaya seakan-akan
kita menganggap Pak Gemoy kita itu seorang penjahat, pengkhianat negara. Enggak. Dan juga sebagai catatan yang harus saya bantu lurusin, sebagai rakyat kalangan bawah yang hanya seorang anak prajurit, tahu betul kok keadaan di mana memang kami, bagian teman-teman kami, kesulitan untuk mencari tempat tinggal. Tapi ada catatannya. Gini strukturalnya. Ketika seorang anggota TNI remaja yang baru saja selesai dilantik dan ditugaskan di suatu korps, dia akan mendapatkan barak. Entah itu di batalion, di markas, dan lain sebagainya. Lalu, ketika mereka pindah korps, atau mereka bertugas di tempat lain, mereka akan mencari tempat. Kalau mereka punya kedudukan, punya job, punya pangkat yang lebih tinggi, aku memakai bahasa yang gampang aja ya, itu pasti memang sebagian ada yang mendapatkan tempat tinggal, asrama ya. Komandan-komandannya pasti sudah ada jatahnya. Nah, bagaimana dengan anggota dari Tamtama Bintara? Nyarinya gimana? Sabar. Apalagi kalau tentara-tentara ini, mereka itu pindah korps di bagian administrasi. Ajen Rem, Korem, Kodim, Koramil. Harus lebih effort mencari. Mencarinya gimana? Cari mana alokasi tempat tinggal yang sekiranya sudah mulai banyak pensiunnya, tentara-tentara pensiun, atau kalau di asrama gabungan, itu ada pensiun juga dari PNS Hankam. Nah, kalau mereka sudah waktunya keluar, digantikanlah sama prajurit-prajurit muda ini, atau prajurit-prajurit yang lain. Kemudian, di situ ada ungkapan juga Pak Anies berkata bahwa, kalau saya yang memimpin, saya akan naikkan gaji setiap tahun. Enak memang. Syukur kita anggota TNI ya. Senang. Bahkan sampai pensiunan TNI bangga dapat pemimpin yang perhatian. Tapi apakah APBN kita hanya masuk di situ semua? Enggak kan? Lalu, kenapa nunggu Bapak jadi pemimpin? Bapak kan pernah memimpin dulunya. Kenapa itu nggak dimulai dulu dari Jakarta waktu Bapak mimpin? Bangun tuh, saya tahu, saya juga di Jakarta Pak. Tahu, untuk para prajurit TNI, ada kok, dibangun kok. Rumah-rumah susun. Jadi asramanya sudah dalam bentuk rumah susun. Nah, kenapa waktu Bapak mimpin Bapak nggak banyakin? Kenapa ide itu nggak tertuang ketika Bapak mimpin? Kenapa harus mimpin negara dulu baru ada ide kayak gitu? Pak, kata orang Jakarta, Bapak ini mimpin Jakarta nggak bocos. Katanya loh. Apalagi mau mimpin negara. Mau berkolaborasi dengan TNI. Nggak segampang itu. Nggak. Bukan karena Anda berbicara, berdiri, ya kan? Mewakili TNI, terus kami keluarga besar TNI bangga gitu. Ayah saya berjuang di beberapa operasi dari dia muda. Daerah konflik, hingga pada akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai penghargaan tertinggi dari negara untuk seorang prajurit. Dan saya rasa ayah saya bangga dan tenang di alam sana. Dan rumah kami pernah kebakaran, asrama kami pernah kebakaran, kami gak dapat apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, kami masih mencintai TNI sampai ke darah dan tulang-tulang kami. Bahkan sekarang dilanjutkan oleh anak saya menjadi seorang anggota TNI, masih belum dapat tempat, gak apa-apa. Karena cita-cita sebenarnya dari seorang prajurit adalah benar-benar mengabdikan jiwa dan raganya dari rakyat kembali ke rakyat untuk kemerdekaan Indonesia. NKRI harga mati. Itu. Capres yang satu ini emang paling gak suka yang namanya melanjutkan. Dia senangnya yang merubah. Sama waktu dia menjabat sebagai gubernur, dia juga nggak mau tuh ngelanjutin programnya Pak Jokowi. Akibatnya apa? Kita di Jakarta ini kan tahu ya, sebelum Pak Jokowi udah bagus nih Jakarta. Wah, udah mulai nggak ada banjir-banjir. Begitu zaman dia, banjir. Terus yang disalahin apa? Air. Wah iya nih, airnya parkir, air tergenang, segala macem lah. Terus polusi udara juga gitu. Sekarang dia bilang lagi polusi itu disebabkan karena angin tidak punya KTP. Kan nggak jelas-jelas.
Dan bahkan ada salah satu anggota DPRD yang bilang Pak Anies itu hanya bisa ngomong doang, tapi kalau kerja, no. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kalian pikirkan ketika mau memilih seorang presiden. Jadi, milih presiden tuh nggak boleh baper, harus pakai ini. Oh iya, kita nonton videonya ya, biar kalian percaya. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Air hujan itu dalam kendali manusia. Pada fase ini semuanya fokus pada evakuasi penyelamatan warga. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Dia bekerja sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian pada kesempatan ini. Banyak sekali tanggapan-tanggapan dari netizen yang mengecam Bapak Anies Rashid Baswedan, yang tidak terima dengan pernyataan Bapak Anies Rashid Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan dalam cuplikan tadi, sebagian besar video yang saya sajikan itu disampaikan oleh para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto. Mereka pastinya akan membela idola mereka. Tetapi jika kita berpikir secara rasional, yang namanya debat ya memang harus adu gagasan, adu argumentasi di depan publik. Memang seringkali kita mendengar bahwa seorang Prabowo Subianto selalu mengatakan waktunya tidak cukup. Artinya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo ini membuktikan bahwa dirinya sendiri mungkin belum siap juga. Karena banyak sekali permintaan-permintaan baik dari paslon 1 maupun paslon 3 tentang data. Nampaknya seorang Prabowo Subianto tidak bisa menjawab, dan beliau selalu mengatakan bahwa waktu yang disediakan itu tidak cukup. Semoga saja dari hasil debat Capres ketiga kemarin, kita rakyat Indonesia setidaknya bisa sedikit untuk melihat siapa kira-kira yang pantas dan layak untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Siapa kira-kira calon presiden yang memang benar-benar dia punya niat untuk membangun bangsa ini, dia punya niat untuk melanjutkan program-program dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu kita semua rakyat Indonesia, kita mengharapkan agar negara ini bisa lebih baik dari hari ini. Memang dalam tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh netizen tadi, banyak sekali kritikan-kritikan mereka terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan. Tetapi kembali lagi saya tegaskan bahwa yang namanya debat mestinya harus seperti itu. Adu gagasan, adu argumentasi, itulah yang ditonjolkan dalam debat. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.